saat VW dan produsen otomotif Eropa lainnya mempertimbangkan penutupan pabrik, pesaing baru dari Cina sedang mencari lokasi produksi di Eropa. Era penuh tantangan bagi produsen Eropa. Industri mobil Eropa sedang menghadapi banyak tantangan. Mobil yang terjual lebih sedikit dari prediksi, dan produksi sebagian besar model listrik juga terhenti. Volkswagen terancam menutup pabriknya, sementara penjualan Renault dan merek Stellantis Fiat juga menurun. Menurut penelitian Bloomberg Intelligence, 1 dari 3 pabrik BMW, Mercedes, Stellantis, Renault, dan Volkswagen di Eropa tidak mencapai kapasitas produksi penuh. Beberapa pabrik bahkan tidak merampungkan setengah dari kapasitas produksi mereka. Di pabrik Mirafiori milik Stellantis Group di Turin, Italia, tempat produksi mobil listrik Fiat 500e, produksi bahkan anjlok lebih dari 60% pada paruh pertama tahun 2024. Di Belgia, pabrik Audi yang membuat e-tron Q8 yang mahal dikatakan beresiko tutup. Turunnya penjualan juga menekan pabrik Renault di Douai, Prancis Utara, dan pabrik VW di Dresden. Mobil listrik yang dibuat di sana hampir tidak punya pembeli, produsen pun merugi. Bikin geger, Volkswagen AG, perusahaan otomotif terbesar di Eropa berencana untuk menutup setidaknya 3 pabrik di Jerman dan memberhentikan puluhan ribu karyawan serta mengurangi kapasitas pabrik lainnya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran. Kepala Dewan Perwakilan Pekerja Volkswagen Daniela Cavallo menekankan jika langkah ini bukan gertakan semata. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tekanan besar yang dihadapi perusahaan, termasuk biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi, kompetisi ketat dengan produsen Asia, serta menurunnya permintaan di Eropa dan China. Cavallo menambahkan bahwa langkah tersebut bisa menjadi awal penjualan besar-besaran aset Volkswagen di negara asalnya Jerman. Cavallo tidak menyebutkan secara spesifik pabrik mana yang akan terdampak atau jumlah pasti karyawan yang berpotensi di PHK dari total sekitar 300.000 pekerja di Jerman. Rencana restrukturisasi ini muncul di tengah negosiasi panjang antara Volkswagen dan serikat pekerja untuk mengurangi biaya operasional. Cavallo juga mengungkapkan perusahaan berencana untuk memotong gaji pekerja Volkswagen setidaknya 10% dan membekukan kenaikan gaji sejak 2025 hingga 2026. Sementara itu, ribuan karyawan Volkswagen berkumpul di Wolfsburg untuk memprotes rencana tersebut dan menyuarakan tuntutan agar tidak ada satupun pabrik yang ditutup. Volkswagen berencana menutup sedikitnya 3 pabrik di Jerman dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap puluhan ribu karyawan. Hal itu dilakukan sebagai upaya perombakan untuk menghadapi gejolak ekonomi. Pabrikan mobil terbesar di Eropa tersebut disebut telah bernegosiasi selama berminggu-minggu dengan serikat pekerja mengenai rencananya untuk merombak bisnis dan menurunkan biaya, termasuk mempertimbangkan penutupan pabrik di Jerman untuk pertama kalinya. Saat ini, Volkswagen tengah menghadapi tekanan berat untuk memangkas biaya dan tetap kompetitif di tengah penurunan permintaan di China dan Eropa. Ditambah lagi, produsen mobil Eropa juga menghadapi persaingan ketat dari produsen mobil China yang memasuki Eropa. Tekanan terhadap produsen mobil Eropa semakin meningkat, khususnya dari Cina. Meskipun UE mengenakan tarif terhadap produksi listrik produksi Cina, produsen mobil dari Cina kian maju dan bertekad punya pijakan permanen di pasar UE. Selain merek Geely Link & Co, Chery, Great Wall Motor, dan BYD, produsen dari Cina di masa depan ingin memproduksi mobil listrik di pabrik mereka sendiri di Eropa. Mengapa produsen mobil Eropa mengalami kesulitan dalam peralihan ke mobil listrik? Apakah mereka ketinggalan kereta? Industri ini sedang berjuang mengatasi banyak masalah pada saat yang bersamaan. Ada banyak masalah seperti kian ketatnya persaingan internasional dan rendahnya daya saing negara-negara Eropa. Hans Werner Sinn, mantan pemimpin Institut IFO, Institut Ekonomi di München, tidak melihat adanya kegagalan manajemen dalam hal ini. Sebaliknya, mereka belum menyadari, dan ini mungkin sebuah kekurangan, betapa cepat dan radikalnya tindakan para politisi di Cina dan Eropa. Kesepakatan hijau, pelarangan mesin kombusi internal di UE mulai tahun 2035, dan standar emisi yang semakin ketat telah secara radikal mengubah pasar dan dalam waktu singkat
dan mengarahkan industri ke arah transformasi yang bermotif politik. Di Cina dan Inggris, peningkatan produksi mobil listrik juga dilihat sebagai peluang untuk mematahkan dominasi teknologi pabrikan mobil Jerman di bidang mesin kombusi internal, kata Sin. Bagi Kepala Ekonom ING, Brensky, tidak diragukan lagi bahwa penurunan industri otomotif di Jerman dan Eropa beresiko membahayakan kesejahteraan masyarakat. Di Jerman saja, industri otomotif bersama dengan pemasok dan semua perusahaan lain yang secara tidak langsung bergantung pada bisnis dengan produsen mobil menyumbang 7 hingga 8% dari output ekonomi. Bagaimana bisa menyelamatkan sebanyak mungkin pekerjaan bergaji tinggi di industri ini dan mempertahankan kesejahteraan di sekitar lokasi otomotif? Industri tekan balik pembuat kebijakan dan serikat pekerja. Hans-Werner Sinn berpikir tentang pengelompokan negara-negara penghasil emisi CO2 terbesar. Semua pemain penting seperti China, India, Brazil, Amerika Serikat, dan Uni Eropa harus membatasi ekstraksi dan penggunaan bahan bakar fosil. Rencana UA seperti kesepakatan hijau atau taksonomi yang menempatkan seluruh perekonomian pada perlindungan iklim dan lingkungan mempunyai niat baik. Namun rencana ini dinilai akan menghancurkan kemakmuran kita. Hal ini karena kebijakan tersebut mengesampingkan hukum pasar. Sebagai ekonom, baginya ini adalah visi yang mengkhawatirkan. Tapi Frank Schwab dari Fachvolksgesellschaft Mittelstand atau FHM di Hannover mengatakan dengan nada agak santai, krisis ini belum terjadi, tapi akan terjadi di masa depan, tegas pakar otomotif itu. Karena itulah, manajemen VW telah menyiapkan skenario untuk mengurangi tuntutan gaji saat ini dan mendorong bonus pembelian mobil listrik baru. Stellantis kini juga menginjak rem mereka. Di pabrik Mirafiori di Turin, produksi Fiat 500e akan diberhentikan selama sebulan karena anjloknya penjualan. Bisa jadi, Hans-Werner Sinn benar dalam pandangannya mengenai industri otomotif.